Kamu yuk belajar fisika. Klik channel Mitra Fisika. Langsung paham. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Mitra. Selamat datang di channel Mitra Fisika. Hari ini kita akan belajar mengenai suhu. Nah, suhu di sini kenapa kopi bisa cepat dingin? Itu kenapa bisa terjadi? Nah, tapi sebelum belajar materi suhu, alangkah baiknya kamu subscribe, komen, like, dan share materi kakak ya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai suhu. Nah, apakah kamu pernah merasa kepanasan di bawah matahari? Atau menggigil saat hujan? Nah, semua ini terjadi karena perbedaan suhu. Tapi, apa sebenarnya suhu itu? Suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Adanya perbedaan suhu. Di dalam fisika, suhu menunjukkan energi kinetik partikel. Nah, coba dalam fisika, suhu itu sering dikatakan dengan energi kinetik partikel. Nah, sekarang energi partikel benda itu maksudnya bagaimana sih? Nah, coba kamu perhatikan gambar. Ada warna biru, ada warna merah. Warna biru itu adalah suhu yang rendah. Warna merah itu adalah suhu yang panas atau semakin tinggi suhunya. Nah, ingat, semakin cepat partikel bergerak, semakin tinggi suhunya. Nah, coba kamu lihat di sini renggang. Sementara di sini semakin padat. Nah, berarti kalau semakin padat artinya partikelmu cepat bergerak. Sementara kalau warna biru karena dingin rendah, partikelnya lambat. Yang artinya kalau lambat berarti partikelnya, kalau direndah partikelnya lambat. Kalau di suhu tinggi partikelnya cepat. Sekarang suhu itu diukur dengan menggunakan apa sih? Nah, untuk mengukur suhu kita menggunakan yang namanya termometer. Nah, termometermu di sini kan yang sering kita pakai. Nah, sekarang termometer adalah mengukur panas suatu benda. Ada yang dipakai di ketiak, ada yang digigit, ada juga yang disensor langsung. Nah, termometer bekerja berdasarkan penyesuaian zat cair. Ketika suhu naik, cairan memuai dan naik. Tetapi, jika suhu turun, cairan akan menyusut. Nah, sekarang prinsip kerjanya di sini itu adalah menggunakan pemuaian zat cair. Nah, sekarang termometer itu ada berapa skala sih? Nah, termometer memiliki 4 skala. Yang pertama, yang sering kita pakai itu adalah skala Celcius. Ada yang disingkat dengan derajat C, Reaumur atau disingkat sebagai derajat R, Fahrenheit atau disingkat sebagai derajat F, dan Kelvin itu disingkat sebagai K. Nah, yang paling bawah ini adalah titik beku. Yang paling atas itu dikatakan dengan titik didih. Nah, sekarang bagaimana sih jika Celcius nanti dikonversi ke Reaumur? Reaumur dikonversi ke Fahrenheit. Fahrenheit dikonversi dengan Kelvin. Kita menggunakan perbandingan skala termometernya ini. Coba kita buat. Nah, untuk Celcius, titik bekunya itu adalah 0. Sementara Reaumur berapa? Reaumur juga 0. Fahrenheit berapa? Fahrenheit itu adalah 32. Dan Kelvin itu adalah 273. Nah, sementara titik didihnya bagaimana? Titik didihnya untuk Celcius itu berapa? 100. Titik beku, titik didih dari Reaumur berapa? 80. Sementara Fahrenheit itu adalah 212. Sementara Kelvin itu adalah 373. Yuk kita konversi suhunya. Nah, sekarang kalau kita ganti ke arah dulu ya. Berarti ini derajat Celcius. Nah, ini kan 0 berarti derajat Celcius. Nah, perbandingan skalanya 100 kurang 0 berarti ini 100. Nah, sama dengan derajat Reaumur. Supaya setara karena ini 0 berarti sudah setara kan, banding 80 dikurang 0 berarti ini adalah 80.
sama dengan Fahrenheit. Udah setara belum titik bekunya? Ini 0, berarti 32. Karena ini sama-sama 0, berarti ini dikurang 32 dong. Berarti dikurang 32 per 212 dikurang 32 itu adalah 180. Sama dengan Kelvin. Sudah setara belum? Ini 273, berarti dikurang 273 per, selisih skalanya berapa? Selisih skalanya itu adalah 100. Nah, sekarang kita ganti dengan warna biru ya. Nah, sekarang selisih skalanya adalah 100. Berarti dari sini kita ketahui bahwa kalau ini nanti kita sederhanakan berarti sama-sama bagi 10. 0 ini habis dong. Berarti derajat Celcius per 10 sama dengan derajat Reaumur per 8 sama dengan Fahrenheit dikurang 32 per 18 sama dengan Kelvin dikurang 273 per 10. Bisa dong sederhanakan yang di bawahnya, berarti sama-sama bagi 2 ya. Berarti derajat Celcius sama dengan, berarti ini adalah derajat Celcius banding 5 bagi 2 ya. Sama dengan derajat Reaumur banding 4 sama dengan Fahrenheit dikurang 32 banding 18. Berarti bagi 2 9 sama dengan Kelvin dikurang 273 banding 5. Inilah persamaan untuk mencari konversi satuannya. Contoh, jika kita buat nanti contohnya. Contohnya seperti ini. Kalau nanti Celcius dikonversi ke Reaumur, berarti tinggal kamu tulis derajat Celcius per 5 sama dengan derajat Reaumur bandingkan dengan 4. Gampang bukan? Agar kamu lebih paham mengenai konversi satuan suhu, kita lanjut contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Bayangkan kamu sedang membantu ibumu membuat coklat panas. Resep aslinya dari luar negeri menggunakan satuan suhu dalam bentuk Fahrenheit atau disingkat sebagai derajat F. Tapi termometer di dapurmu cuma menunjukkan derajat Celcius. Nah, kamu perlu tahu bagaimana cara mengubah suhu tersebut supaya coklatmu tidak gosong. Nah, resep coklat panas, suhu pemanasan sebesar 176 derajat Fahrenheit. Berarti kamu rubah Fahrenheit ke Celciusnya. Yuk kita gambar terlebih dahulu. Nah, Fahrenheitnya. Nah, kenapa kamu bisa memakai persamaan yang ini? Nah, kita lanjut yang diketahuinya dulu yuk. Fahrenheit itu sama dengan 176. Nah, ini 176 derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya persamaan yang kamu pakai adalah Celcius sama dengan 5/9 dikurang Fahrenheit dikurang 32. Dari mana dasarnya ini? Tadi kan persamaan dasar kita kan seperti ini. Ini sini kakak coret-coret ya. Derajat Celcius banding 5 sama dengan derajat Fahrenheit dikurang 32 banding 9 sama dengan, ada juga tadi derajat Reaumur, ada juga Kelvin dikurang 273 per berapa tadi? Per 5 ya. Ini per 8. Karena yang diminta Fahrenheit ke Celcius, berarti kita buat aja gini, kita pakai yang Fahrenheit aja. Kita lanjut. Berarti Fahrenheitnya sama dengan 5/9. Fahrenheit tadi kan 176, berarti kali buka kurung 176 dikurang 32 tutup kurung sama dengan 176 dikurang 32 kan 144, berarti 5/9 kali 144. Ternyata termometer derajat Celciusmu menggunakan 80 derajat Celcius. Nah, supaya coklatmu tidak gosong, berarti kamu membutuhkan suhu itu sebesar 80 derajat Celcius. Gampang bukan? Bagaimana dengan suhu kalor? Nah, suhu dan kalor itu pasti berbeda, tapi saling berkaitan. Nah, sekarang coba tadi yang panas itu adalah suhu yang
Yang merah itu adalah suhu yang panas, sementara yang biru itu adalah suhu yang dingin. Yang sedangkan panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari benda panas ke benda yang dingin. Dia berpindah dari yang panas ke benda yang dingin. Nah, sekarang kita bisa melihat suhu itu bekerja di mana-mana. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pada saat apa itu? Dilihat di layarmu, es mencair di udara. Yang kedua, air mendidih pada suhu derajat Celcius. Berarti suhu itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi suhu bukan sekedar angka di termometer ya. Nah, suhu bukan sekedar angka di dalam termometer, tapi suhu adalah cerminan dari segala energi partikel. Nah, energi partikel dalam suatu benda. Semakin cepat partikel bergerak, berarti semakin tinggi suhunya. Sampai di sini dulu pertemuan kita adik-adik. Semoga kamu paham mengenai materi suhu. Nah,